Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah. 97 tahun sejarah Arab Saudi, perebutan kekuasaan dan perang saudara Riyadh. Arab Saudi, sebagai salah satu negara Islam terbesar di dunia, memiliki catatan sejarah yang kaya, terutama dalam konteks perebutan kekuasaan dan konflik internal. Dengan mayoritas penduduknya yang menganut agama Islam, negeri ini telah menyaksikan peristiwa-peristiwa penting sepanjang perjalanannya di Timur Tengah. Salah satu momen signifikan adalah jatuhnya dinasti Saud. Akar sejarah berdirinya Arab Saudi dapat ditelusuri hingga tahun 1744 di wilayah yang dikenal sebagai Diriyah. Pembentukan negara ini dapat ditelusuri ke pernikahan antara seorang pangeran dari keluarga penguasa Padang Pasir, Muhammad bin Saud, dan seorang putri dari seorang ulama Sunni terkemuka, Muhammad bin Abdul Wahhab. Perkawinan ini memainkan peran penting dalam pembentukan fondasi politik dan keagamaan negara tersebut. Bersatunya kedua keluarga tersebut menghasilkan aliran Wahabi yang memiliki tujuan untuk menghapuskan aliran-aliran lain yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Muhammad bin Saud, selain sebagai pemimpin politis, juga memiliki visi politik yang ambisius. Ia berkeinginan agar kerajaannya di Diriyah dapat melancarkan ekspansi militer. Akhirnya, sejumlah wilayah di sekitar kerajaan tersebut tunduk pada kekuasaannya hingga saat kematiannya pada tahun 1765. Ia pun digantikan oleh putranya, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Saud. Putranya kemudian berhasil memperluas wilayah hingga menduduki sebagian besar semenanjung Arabia. Namun, perjuangan Abdul Aziz bin Muhammad Al-Saud terhenti tragis ketika ia menyerang kota suci Karbala dan tewas di tangan seorang penganut Syiah pada tahun 1801. Keinginan dinasti Saud untuk menguasai Mekkah dan Madinah menjadi pemicu konflik dengan dinasti Turki Ottoman. Konflik ini memuncak dalam perang yang berlangsung dari tahun 1811 hingga 1818 dengan hasil akhir yang menguntungkan dinasti Turki Ottoman. Keinginan ambisius dinasti Saud untuk menguasai dua kota suci Islam, Mekkah dan Madinah, menimbulkan ketegangan dengan dinasti Turki Ottoman. Konflik antara dinasti Saud dan Turki Ottoman mencapai puncaknya ketika dinasti Saud mengejar ambisi mereka terhadap Mekkah dan Madinah. Perang meletus antara kedua dinasti tersebut pada tahun 1811 dan berlangsung hingga 1818. Dinasti Turki Ottoman akhirnya keluar sebagai pemenang dalam konflik ini. Sejarah dinasti Saud Jilid II mencatat babak yang sulit dalam perjalanan dinasti tersebut, diwarnai oleh ambisi teritorial yang berujung pada konfrontasi dengan kekuatan besar pada masa itu, yakni dinasti Turki Ottoman. Meskipun dinasti Saud mengalami kekalahan, tidak berarti seluruh keluarga mereka hilang. Turki bin Abdullah, cucu Muhammad bin Saud, memutuskan untuk mendirikan dinasti Saud Jilid II pada tahun 1824. Sayangnya, dinasti ini tidak luput dari konflik internal yang menyebabkan pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan. Salah satu faksi dari keluarga Saud, yaitu klan Rashid, terlibat dalam pengkhianatan yang memicu perang saudara. Dalam peristiwa ini, dinasti Saud mengalami kembali kejatuhan dengan Muhammad bin Rashid menjadi penguasa Riyadh. Perebutan kekuasaan di dalam dinasti Saud Jilid II menciptakan situasi yang rumit dan menegangkan di dalam kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dinasti Saud terus mencoba untuk mempertahankan keberlanjutan dan kekuasaan mereka, konflik internal dan pengkhianatan tetap menjadi ancaman konstan bagi stabilitas keluarga tersebut. Sejarah Arab Saudi terus berkembang melalui dinamika politik yang kompleks di antara para penguasa dan faksi internal. Setelah dinasti Saud kedua mengalami kejatuhan, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud bersama 39 pengikutnya memiliki tekad kuat untuk merebut kembali hak warisannya dari tangan keluarga Al-Rashid.
Langkah ini diambil karena keluarga Al-Rashid telah membangun gubernur dan garnison di Riyadh, menandakan klaim mereka terhadap kekuasaan. Pada tahun 1902, Abdul Aziz dan kelompoknya berhasil meruntuhkan inti kekuasaan dinasti Al-Rashid, yaitu Benteng Masmak. Kisah ini mencatat bagaimana Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, dengan tekad yang tak kenal lelah, berhasil merebut kembali kendali atas Riyadh dan memulihkan dinasti Saud. Pada tahun 1902, peristiwa kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah dinasti Saud, menandai awal dari sebuah era baru di mana keluarga ini kembali mengemban tanggung jawab pemerintahan di wilayah tersebut. Dengan kehati-hatian dalam berpolitik, Abdul Aziz berhasil membangun fondasi kerajaan di Gurun Al-Artawiyah pada tahun 1912. Tindakan ini menandai pembentukan koloni persaudaraan yang menjadi landasan kuat untuk ekspansinya di masa mendatang. Pada tahun 1913, Abdul Aziz memulai langkah ekspansi yang ambisius, berhasil merebut kendali atas seluruh Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah, yang mencapai puncaknya pada tahun 1924 hingga 1925. Keberhasilan Abdul Aziz tidak hanya terletak pada ekspansinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan berbagai suku yang sebelumnya saling berperang. Ia berhasil membentuk kesatuan negara yang kokoh, menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Selain itu, Abdul Aziz menjalin hubungan kerjasama yang strategis dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, memperkuat posisi politik dan ekonomi Saudi di tingkat internasional. Pada tahap selanjutnya, proklamasi dan pengangkatan raja pertama menjadi momen bersejarah yang menandai formalisasi kekuasaan Abdul Aziz sebagai pemimpin Saudi Arabia yang merdeka. Keberhasilan Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud dalam melakukan ekspansi dan membangun kembali dinastinya membawa pada proklamasi berdirinya negara yang telah menjadi hasil perjuangannya. Pada tanggal 8 Januari 1926, Abdul Aziz secara resmi mengumumkan berdirinya negara tersebut dan diangkat sebagai raja pertama Arab Saudi. Dalam tindakan yang sangat simbolis, Abdul Aziz menamai negara ini secara resmi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Sa'diyah atau Arab Saudi. Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz menetapkan Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Islam, menegaskan identitasnya sebagai negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Dalam upaya untuk memperkuat fondasi keagamaan negara tersebut, Abdul Aziz menetapkan Al-Quran sebagai kitab suci resmi negara dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Keputusan ini mencerminkan komitmen Abdul Aziz untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai Islam di dalam struktur dan kebijakan negara baru ini. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.